Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatronika Manakara, di kesempatan kita kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat alat modul interface input dan output digital dan analog untuk belajar teknik dasar-dasar pemrograman mikrokontroler. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita coba lakukan analisis materi dan capaian pembelajaran pada mata pelajaran kejuruan Teknik Elektronika Industri pada fase F untuk jenjang SMK. Di sini bisa kita lihat pada bagian capaian pembelajaran ada elemen pemrograman sistem embedded, di mana capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik itu diharapkan mampu mengevaluasi arsitektur sistem embedded, merancang sistem minimum, menerapkan bahasa pemrograman, mengoperasikan software compiler, mengoperasikan software simulator, membuat pemrograman input dan output digital, membuat pemrograman input dan output analog, dan menerapkan pemrograman komunikasi serial. Jadi, dengan membuat modul interface input dan output digital dan analog, di sini nantinya kita harapkan dapat membantu peserta didik untuk mencapai ya atau memudahkan dalam membuat program berupa input dan output digital serta membuat program input dan output analog. Selanjutnya kita lakukan proses desain dari layout PCB modul. Di sini kita menggunakan aplikasi Eagle 9.6.2. Ini adalah gambar skematik dari rangkaian. Untuk komponennya yang kita gunakan itu yang pertama adalah output berupa 3 buah LED, kemudian 1 buah rangkaian buzzer. Ini untuk LED ini aktif low, sedangkan buzzer ini kita menggunakan buzzer aktif dengan aktif high. Kemudian 1 buah 7 segmen. 7 segmen yang kita gunakan adalah common anoda. Oke, di sini kita lengkapi juga sensor analog berupa sensor LDR. Ini kita gunakan sebagai input analog. Yang kedua, kita gunakan trimpot sebagai input analog. Kemudian kita gunakan juga sebagai input digital 2 buah tombol. Ini kita rakit sebagai aktif high. Ini 2 buah konektor yang nantinya terhubung ke controller. Yang kita gunakan nanti bisa terhubung menggunakan controller Arduino maupun microcontroller lainnya seperti STM32 atau MCS51. Nah, kemudian untuk bentuk desain layout PCB-nya, ini sudah kita desain penempatan posisinya seperti ini. Ukuran PCB yang akan kita buat adalah 6 kali 10 cm dengan pengaturan seperti gambar ini. Ya, di sini 3 buah lampu LED, kemudian sampingnya adalah buzzer, kemudian 7 segmen, sebelah kiri ini bawah, ini adalah LDR, kemudian trimpot dan 2 buah push button.
Untuk konektor yang terhubung ke controller terletak di bagian bawah. Ini tanpa atasnya, kemudian ini untuk tanpa bawahnya. Oke, selanjutnya setelah proses desain kita lanjutkan print out ya dari gambar rangkaian. Terlebih dahulu kita setting, kita aktifkan poligonnya, kemudian kita atur layar settingnya. Nah, untuk bagian bawah ini nomor 16 kita aktifkan, kemudian pad dengan biasnya, kemudian dimensi, cukup ya, cukup 4 saja, kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita print, file, print. Oke, di dalam pengaturan printer di sini kita hubungkan ke printer yang akan kita gunakan. Printer yang kita gunakan, kemudian jenis kertas yang kita gunakan A4, kemudian posisi kertas landscape atau portrait. Ya, letak output yang di sini posisi apa namanya? Oke, selanjutnya kita lakukan print out ya. Kita klik file, print. Nah, kemudian kita atur di sini jenis printer yang akan kita gunakan ya. Kita hubungkan printernya. Setelah kita pilih, kemudian jenis kertasnya A4, kemudian ini arah output dari kertas ya, landscape atau portrait. Kemudian ini posisi gambar pada kertas yang pada saat nanti kita print, berada di tengah, center ya, atau berada di atas top center. Kemudian bagian bawah ini yang terpenting, ini mirror kita uncentang black dengan solid saja, karena posisi layout itu sudah termirror. Nah, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita atur untuk bagian tanpa atasnya. Tanpa atas itu bagian bawah nomor 16 ini kita uncentang, atas kita topnya ini, kemudian T-place, T-origin dengan T-name. Oke, kemudian hanya itu, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita print. Kita atur letaknya, posisi outputnya berada di tengah. Di sini karena kita ingin sablon manual, berarti pilihan option mirrornya ini kita centang ya. Kemudian kita klik OK. Untuk jenis printer yang kita gunakan adalah printer LaserJet, atau bisa juga kita gunakan printer biasa. Setelah itu kemudian kita fotokopi. Untuk kertas kita biasa gunakan kertas brosur atau kertas truk yang tipis dan mengkilat. Untuk tahap selanjutnya adalah proses penyablonan rangkaian PCB. Metode yang kita gunakan adalah transfer paper. Yang kita sablon terlebih dahulu adalah layout bagian bawah, kemudian layout bagian atas. Setelah kita potong, kemudian kita siapkan peralatan sablon. Kita buat larutan autan. Di sini kita campur nantinya dengan air,
sampai membentuk larutan yang agak kental. Kemudian kita oleskan autan pada permukaan papan PCB dan permukaan rangkaian tampak bawah pada kertas. Kita oles secara merata pada permukaan kertas. Kemudian kita tempelkan sisi rangkaian pada permukaan papan PCB. Pada permukaan atas kertas, kita olesi kembali dengan autan, kemudian kita lapisi dengan plastik. Selanjutnya kita gosok pada permukaan rangkaian papan PCB. Kita gosok sampai merata. Selanjutnya kita lepaskan plastiknya dan kita bersihkan menggunakan air. Kemudian kita lakukan perbaikan pada jalur. Kita perhatikan jalur yang short menggunakan pisau cutter, dan jika ada jalur yang putus, kita perbaiki menggunakan spidol permanen. Proses selanjutnya kita lakukan pelarutan rangkaian papan PCB menggunakan larutan kimia periklorid. Kita campur air secukupnya. Kemudian kita masukkan rangkaian papan PCB. Kemudian wadah pelarut kita goyang-goyang sampai jalur rangkaian PCB benar-benar terlarut. Kemudian kita bersihkan permukaan papan PCB menggunakan larutan bensin. Kemudian kita lakukan proses pengeboran dengan menggunakan mata bor diameter 0,8 mm. Kita lubangi setiap kaki-kaki komponen atau pad yang ada pada jalur PCB. Setelah proses pengeboran selesai, kita lanjutkan proses penyablonan pada rangkaian tampak atas. Untuk langkah-langkahnya sama dengan proses penyablonan pada saat kita sablon rangkaian tampak bawah.
Langkah selanjutnya adalah proses assembly atau pemasangan komponen. Terlebih dahulu kita amplas pada bagian permukaan tembaga papan PCB. Kemudian kita siapkan peralatan soldering. Kemudian kita siapkan komponen elektronika yang kita butuhkan seperti dua buah tombol, 7 segmen, buzzer, trim pot, kemudian LDR, serta beberapa resistor sesuai dengan skematik. Kemudian terakhir adalah 3 buah lampu LED. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan komponen, sebaiknya komponen yang memiliki bentuk terendah itu yang terlebih dahulu dipasang pada papan PCB, kemudian diikuti oleh komponen yang lebih tinggi.
Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan menggunakan apometer hubungan antara konektor dengan komponen. Selanjutnya kita lakukan tes pengujian program. Kita hubungkan ke microcontroller Arduino Uno. Di sini kita coba buat program dasar untuk mengetes input dan output dari modul interface. Kemudian kita upload program ke microcontroller. Setelah itu kita coba operasikan saklar dan melihat tampilan 7 segmen LED dan respon buzzer serta
respon dari sensor LDR. Setelah proses pengujian selesai, selanjutnya kita lakukan uji coba penerapan pada proses kegiatan pembelajaran di kelas. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.